Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur, dan kali ini kita akan melakukan pembahasan pada materi perbandingan, yaitu pada soal latihan 3.1 yang diambil dari buku matematika kelas 7 kurikulum merdeka tahun 2022 yang berjudul konsep rasio. Baik, langsung saja. Yang pertama, ibu membeli 2,8 kg mangga dan 4,2 kg jeruk dan menempatkannya dalam keranjang. Pertanyaannya, berapa rasio dari berat mangga terhadap jeruk? Kemudian, apa arti rasio dari soal nomor A? Kemudian, tunjukkan perbandingan berat mangga dan jeruk dalam diagram kotak. Baik, cara menyelesaikannya yang pertama itu adalah rasio berat mangga terhadap jeruk. Mangganya 2,8 dan jeruknya 4,2. Jadi 2,8 kita bandingkan dengan 4,2 ya. Sama-sama kita kalikan 10 dulu supaya lebih gampang. Jadi komanya kita hilangkan, maka menjadi 28 dibanding 42. Kemudian di sini kita sama-sama bagikan dengan 14. Sehingga 28 dibagi 14 itu hasilnya 2. Kemudian 42 dibagi 14 hasilnya 3. Jadi perbandingannya adalah sudah sangat sederhana, yaitu 2:3. Oke. Kemudian yang kedua, apa arti rasio dari nomor A ini? Nah, di sini mangga itu kan yang 2, ya kan? Ini mangga. Kemudian yang 3 ini adalah jeruk. Artinya setiap 2 kg mangga itu terdapat 3 kg jeruk. Ini adalah pengertian atau arti dari rasio yang kita dapatkan 2:3 ya. Kemudian yang kedua, tunjukkan perbandingan berat mangga dan jeruk dalam diagram kotak. Diagram kotak itu seperti ini. Ini semuanya kita anggap misalnya 100%, karena ini 2:3, kita bisa bikin seperti ini. Ini adalah berat mangga 2 perbandingannya, ada 2 kotak. Kemudian ada jeruk 3 kotak. Nah, karena di sini kotaknya kita bagi 10, maka perbandingannya menjadi seperti ini. Ini adalah mangga, maka mangga menjadi 40%. Kemudian jeruknya itu adalah perbandingannya 3, maka menjadi 60% ya. Oke, kemudian soal nomor 2, sebuah bingkai berukuran 120 cm dikali 80 cm. Berapa rasio dari panjang dan lebar bingkai? Kemudian apa arti rasio dari nomor A? Penyelesaiannya yang pertama, rasio dari panjang dan lebarnya seperti yang nomor 1 tadi, kita bandingkan. Atau karena di sini 120 dikali 80, jadi langsung saja kita tulis 180 dikali 80. Kita sama-sama coret nolnya, jadi tinggal 12 dan 8. Nah, di sini bisa kita bagikan, kita sama-sama bagikan dengan 4 ya, supaya sangat sederhana perbandingannya. 12 dibagi 4 hasilnya 3, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Jadi rasionya adalah 3 dikali 2. Apa artinya? Artinya adalah setiap panjang 3 cm, maka lebarnya adalah 2 cm. Itu pengertian dari rasionya. Oke, gampang sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Coklat batang terdiri atas campuran susu, gula, dan coklat murni. Pertanyaan yang pertama, nyatakan rasio dari banyak susu dan gula terhadap coklat murni. Kita langsung jawab saja. Yang A ini rasio dari banyak susu dan gula terhadap coklat murni. Susu dan gula itu adalah yang ini 35%. Kemudian coklat murninya adalah 65%. Jadi kita bandingkan 35 dibanding 65. Nah, di sini kita sama-sama bagikan dengan 5 ya. Hasilnya 35 dibagi 5 itu 7.
65 dibagi 5 hasilnya adalah 13. Jadi rasionya adalah 7:13. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, jika berat coklat adalah 130 gram, berapa berat susu dan gula? Nah, cara menyelesaikannya, karena tadi kan rasionya adalah 7:13, artinya berat susu dan gula 7 gram, maka coklatnya ada 13 gram. Nah, sekarang kalau coklatnya 130 gram ya pertanyaannya, maka berat susu dan gulanya adalah, artinya ini kita tinggal tambahkan dengan 0. Kalau ini kita tambahkan 0, maka di sini juga kita tambahkan 0. Maka hasilnya adalah gulanya menjadi 70 gram. Artinya kalau coklat kita kalikan 10, ya kan? Asalnya 13 menjadi 130, kita kalikan 10, maka gulanya juga kita kalikan 10. Yang asalnya 7 gram kita kalikan 10 menjadi 70 gram. Oke, gampang sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang C, seorang siswa mengatakan bahwa selisih antara coklat murni dan coklat susu dan gula selalu 30%, berapapun berat coklat batang. Apa pendapat kalian tentang kesimpulan siswa tersebut? Nah, di sini kan terlihat bahwa coklatnya 65 dan gula plus susunya 35. Nah, ini katanya perbedaannya ini kan atau selisihnya adalah 30%. 65 dikurangi 35 kan 30. Nah, kata siswa ini selisihnya itu selalu ya, selalu 30%. Apa benar? Nah, caranya benar, karena selisih antara coklat murni dan campuran susu dan gula itu adalah 65% dikurangi 35% atau 30%. Jadi selalu seperti itu selisihnya ya. Persentase di atas itu menunjukkan jumlah bagian dari keseluruhan. Jadi pokoknya selalu 30% perbedaan dari coklat dan gula plus susu bubuk. Oke. Nah, gampang sekali. Sekarang kita lanjut berikutnya. Masih soal nomor 3, sekarang yang D. Seorang siswa mengatakan bahwa penambahan berat yang sama untuk coklat murni dan campuran susu dan gula selalu menghasilkan rasio yang sama. Misalnya 20 gram coklat murni dan juga 20 gram susu gula. Apa pendapat kalian tentang kesimpulan siswa tersebut? Maksudnya, kalau coklatnya kita tambah 20 gram, maka gula dan susu juga harus kita tambah 20 gram. Nah, apa benar pernyataan kalimat siswa tersebut? Caranya adalah salah, karena rasio itu merupakan perbandingan yang melibatkan operasi perkalian, bukan penjumlahan. Di sini tadi perbandingannya yang kita dapatkan itu adalah 65 dan 35. Bukan jumlah dari gramnya. Jadi kalau kita tambah gramnya 20 untuk coklat, maka susu dan gulanya tidak boleh juga harus 20. Harus ini 65%, ini 35%. Jadi bukan penjumlahan dari gram, tetapi perbandingan yang melibatkan operasi perkalian ya. Contoh, jika ada 65 gram coklat murni dan 35 gram susu dan gula, masing-masing ditambah 20 gram, ya. Maka coklat murni menjadi 85 gram, ya kan? Ini kalau kita tambah 20, kemudian ininya kita tambah 20 menjadi 55 gram. Maka rasionya menjadi bagaimana? Maka rasionya menjadi 85 dibagi 55. Nah, ini kita sama-sama dibagi 5. Maka hasilnya adalah 17 dibanding 13. Sedangkan yang kita dapatkan tadi perbandingannya adalah 7 dibanding 13, ya kan? Oke, jadi ini perbandingannya tidak boleh seperti ini, tidak boleh kita tambahkan 20 gram ya. Oke. Nah, lanjut soal nomor 4. Carilah informasi tentang kandungan emas 23 karat. Tentukan persentase emas murni dalam emas 23 karat. Tentukan banyak bahan emas murni dan bahan campuran lainnya dalam emas 23 karat jika berat emasnya 100 gram. Penyelesaian. Nah, pada emas 24 karat
itu dianggap sebagai emas murni dengan kadar 99,9%. Ini pada emas 24 karat ya. Nah, sekarang kalau dalam 23 karat bagaimana? Nah, ini kita menggunakan konsep perbandingan nih. Caranya, karena 24 tadi itu 99,9%, maka cara mencari yang 23 karat itu caranya adalah 23 per ini 24 kita kalikan dengan 99,9%. Hasilnya itu adalah 95,74% ya. Jadi ini adalah persentasenya untuk 23 karat. Sedangkan yang B, jika berat emasnya 100 gram, maka berapakah bahan emas murninya dan bahan campuran lainnya? Maka caranya kita tinggal kalikan. Yang pertama emas murninya 95,74 kita kali 100, itu hasilnya adalah 95,74 gram. Nah, sekarang tinggal bahan campurannya. Bahan campuran lainnya, karena emas murninya segini dan emas campurannya 100, maka campuran lainnya ya kita tinggal kurangkan 100 dikurangi 95,74. Hasilnya 4,26 gram. Oke. Nah, lanjut nomor 5. Pernahkah kalian melihat alkohol dengan tulisan 70%? Apa artinya? Larutan alkohol 100% sepenuhnya mengandung alkohol, tidak ada campuran air. Larutan alkohol 100% dengan volume 100 ml itu artinya mengandung 100 ml alkohol. Istilah tabel di bawah ini. Dan sekarang kalau larutan alkoholnya yang 100 ml tadi itu kalau misalnya tulisannya cuma 90%, bagaimana volume alkoholnya, bagaimana volume airnya, dan bagaimana rasio alkohol dibanding air. Nah, caranya karena larutannya 100 ml, maka volume alkoholnya dari 100 ml ini kan 90%. Jadi 90% dari 100 ml itu adalah 90 ml. Volume airnya kita tinggal kurangkan ya, 100 dikurangi 90, hasilnya adalah 10 ml. Rasionya atau perbandingannya alkohol dan air 90 dibagi 10, kita sama-sama hilangkan nolnya, hasilnya adalah 9:1. Begitu juga yang kedua, 80% berarti volume alkoholnya adalah 80 ml. Volume airnya berarti 100 dikurangi 80, hasilnya 20. Kemudian rasionya berarti 80 dibanding 20, atau sama-sama kita bagi di sininya, kita bagi 2. Kita bagi 2, hasilnya 4:1. Kemudian yang ketiga, kalau 70% berarti volume alkoholnya 70 ml, volume airnya 100 dikurangi 70, hasilnya 30. Rasionya 70 dibanding 30, sama-sama hilangkan nolnya saja, berarti 7:3. Oke ya. Nah, masih lanjutan nomor 5. Berapakah volume alkohol dari larutan alkohol 70% jika volume larutan alkoholnya 200 ml? Tuliskan 70% dalam bentuk pecahan per 100, kemudian arsirlah pecahan yang menyatakan 70%. Nah, jadi kalau yang tadi kan volumenya dari 100 ml, kalau 70%-nya berarti kan 70 ml. Nah, sekarang karena 200 ml berarti kita tinggal kalikan 2 ya. Berarti 2 dikali 70, hasilnya adalah 140 ml. Kemudian yang kedua, 70% dalam bentuk pecahan per 100. Ya, berarti 70 per 100, karena persen ini kan per 100, berarti 70 per 100. Kemudian arsirlah pecahan yang menyatakan 70%, seperti ini. Kita bagi kotaknya ini, kita bagi 10. Lalu kita ambil 70%, berarti ada 7 kotak yang kita warnai merah misalnya ya. Jadi seperti ini. Ini adalah pecahan yang melambangkan 70%. Oke ya. Nah, sekarang nomor 6. Perhatikan tabel 3.3 di bawah ini. Berapa rasio siswa SD yang putus sekolah di daerah pedesaan dan perkotaan? Jawabnya, rasio siswa SD yang putus sekolah di daerah pedesaan terhadap perkotaan adalah, nah di sini yang putus sekolah pada jenjang SD itu adalah, nah yang ini ya, 0,7
0,36 dan 0,39. Tapi yang ditanyakan adalah rasio antara pedesaan dulu kemudian terhadap perkotaan. Berarti pedesaannya kita dahulukan 0,39 dibanding 0,36 perkotaan. Nah, ini kita sama-sama bagikan dengan 3 ya. Pertama nolnya kita geser ke sini, 2, 1, 2. Ini 1, 2. Kemudian kita bagi 3. Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3, hasilnya adalah 13 dibanding 12. Oke. Nah, sekarang nomor 7. Seutas tali sepanjang 2,4 meter akan digunakan untuk memagari suatu luas persegi panjang dalam rangka penelitian ekosistem kebun sekolah. Tentukan beberapa kemungkinan rasio panjang terhadap lebar. Gunakan bilangan bulat. Caranya, beberapa kemungkinan rasio panjang terhadap lebar persegi panjang itu seperti ini. Karena di sini tadi dikatakan tali sepanjang 2,4 meter untuk memagari. Berarti 2,4 meter ini adalah panjang tali untuk mengelilingi pagar. Kita anggap sebagai keliling ya. Keliling dari persegi panjang tersebut 2,4 meter atau kita jadikan cm adalah 240 cm. Nah, keliling ini kan rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Maka kalau kita masukkan kelilingnya 240 cm, itu adalah sama dengan 2 dikali P tambah L. Nah, ini kita bagi 2 ya, sehingga menjadi 120 sama dengan P tambah L. Artinya 2-nya pindah ruas ke sini, 120 sama dengan P ditambah L. Jadi, panjang tambah lebarnya itu adalah 120. Atau jumlah panjang dengan lebar itu harus 120. Nah, ini yang akan kita cari kemungkinan-kemungkinannya. Kita akan buat tabel yang berisikan panjang, lebar, dan rasionya. Contohnya, seperti ini. Panjangnya 100, kemudian lebarnya 20. Nah, ini kan 100 tambah 20 kan 120. Maka rasionya adalah perbandingan antara panjang dan lebarnya 100 banding 20. Kita sama-sama dibagikan 20 ya. Hasilnya adalah 5 banding 1. Kemudian berapa lagi? Terserah kita ya. Boleh di sini saya contohkan dengan 80 dan 40. Jumlahnya kan tetap 120. Jadi kita bandingkan 80 banding 40, sama-sama kita bagi 40 ya. Hasilnya adalah 2 banding 1. Kemudian kita ambil lagi sembarang saja 70 misalnya, maka lebarnya adalah 50. Ini jumlahnya ini harus 120 ya. Terserah kalian mau memisahkan berapapun panjangnya, asalkan lebarnya harus cocok. Artinya panjang nanti kalau kita jumlahkan dengan lebar harus 120. Sini kan 100 tambah 20 kan 120. 80 tambah 40 120. 70 tambah 50 juga 120. Nah, itu ya, terserah saja di sini ngambilnya. Mau 90 dengan 30 juga boleh ya. Nah, di sini kita contohkan 3 saja. Nah, kemudian ini kita lanjutkan perbandingannya 70 banding 50 itu adalah sama-sama kita hilangkan nolnya. Hasilnya adalah 7 banding 5. Oke. Nah, kemudian nomor 8. Ada gambar bidang miring. Bidang miring digunakan karena memudahkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Kemudahan ini dinyatakan dalam rasio panjang bidang miring terhadap ketinggiannya. Nah, ini ada tabel seperti ini. Menurut kalian, bidang miring mana yang paling memudahkan untuk memindahkan drum? Jelaskan jawaban kalian. Di sini ada 3 bidang miring. Bidang miring A, panjang bidang miringnya 150. Kemudian ketinggian bidang miringnya 100. Panjang bidang miring itu yang ini. Nah, yang ini nih. Ini 150. Ketinggiannya ya ini. Ini ketinggian. Dari atas sampai bawah sini ketinggian namanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bidang miring mana yang paling mudah untuk memindahkan drum? Nah, kita akan bikin rasio dari bidang miring dan ketinggiannya. Jadi yang pertama 150 banding 100. Jadi 150 ya banding 100. Nah, ini kita sama-sama bagikan 50 aja ya. Supaya lebih cepat itu adalah 50 berarti 3 banding 2 ya. Kemudian yang di bawah 100 banding 50 sama-sama kita bagi 2. Sama-sama kita bagi 50 juga, hasilnya adalah 2 banding 1. Yang di bawah 120 banding 40 kita sama-sama bagikan 40, hasilnya 3 banding 1.
Atau supaya lebih mudah lagi, 3/2 ini kita hitung saja. 3 bagi 2 itu adalah 1,5 ya. Kemudian yang di bawah 2 dibagi 1 itu adalah 2. Yang di bawah lagi 3 bagi 1 itu adalah 3. Nah, yang paling mudah untuk memindahkan drum itu adalah yang C. Kenapa yang C? Karena C memiliki rasio paling tinggi atau mempunyai rasio yang paling besar, yaitu 3. Sedangkan yang di atas kan 1,5, yang di bawah ini 2, dan yang di bawahnya lagi adalah 3. Maka yang paling mudah itu adalah bidang miring C, karena memiliki rasio yang paling tinggi, yaitu 3. Nah, begitu ya. Nah, sekarang yang 9, seorang siswa SMP mengatakan bahwa rasio 31/61 lebih kecil daripada rasio 1/2. Setujukah kalian dengan pendapatnya? Bagaimana cara membuktikannya? Jawaban kita adalah tidak setuju. Cara membuktikannya, itu kalau kita hitung 31 bagi 61, itu adalah 0,5081. Sedangkan kalau 1/2, 1 dibagi 2 adalah 0,5. Nah, yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang atas. Sehingga 0,5081 lebih besar dari 0,5. Artinya yang ini lebih besar daripada yang di bawah. Nah, ya, padahal di sini tadi siswa mengatakan bahwa 31/61 lebih kecil. Jadi salah ya pernyataan dari siswa tersebut. Yang benar adalah 31/61 lebih besar daripada rasio 1/2. Oke. Nah, soal terakhir. Komodo merupakan hewan yang hanya terdapat di Indonesia, khususnya di sebelah timur Pulau Flores. Komodo termasuk hewan yang dilestarikan agar tidak punah. Komodo dewasa dapat berjalan sejauh 11,2 km per hari, sedangkan anak komodo berjalan 2000 meter per hari. Tentukan rasio jarak tempuh komodo dewasa terhadap anak komodo. Baik, cara menjawabnya itu adalah kita harus menyamakan dulu satuan dari jarak tempuh komodo dewasa dan komodo anak ini. Nah, komodo dewasa satuannya kilometer, komodo anak-anak satuannya meter. Jadi kita harus samakan dulu, akan lebih mudah kalau kita jadikan ke satuan meter saja. Sehingga yang komodo dewasa 11,2 km kita ubah menjadi meter. Maka kita tambah nolnya 3 ya, karena dia turun tangga 3 kali. Jadi 1 geser koma sekali, kemudian tambah 0, 2. Jadi 11.200 meter. Nah, ini untuk komodo dewasa. Komodo anak tidak perlu lagi kita ubah jarak tempuhnya. Itu tetap 2000 meter. Nah, sekarang satuan sudah sama, maka bisa kita bandingkan atau bisa kita tentukan rasionya. Caranya 11.200 dibagi 2000 meter. Nah, ini nolnya coret 2 ya. Kemudian kita sama-sama dibagi 4. Nah, 112 dibagi 4 dan 20 juga kita bagi 4. Hasilnya adalah 28/5. Nah, terjawablah rasionya itu adalah 28 dibanding 5. Nah, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Soal latihan 3.2. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.